Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan perhitungan perpajakan, yaitu dari soal ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Nah, lanjut saja, kita langsung ke nomor 1 ya. Di nomor 1, PT Berlian selama bulan Desember 2019 melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PPh pasal 23 sebagai berikut. Lanjut ya, kita selesaikan perhitungannya. Jadi pada bagian A, pembayaran royalti kepada PT Campuran itu sebesar 19 juta. Maka terkena tarif 15%. Kita kalikan dengan penghasilan bruto. Jadi kita dapati sebesar 2.850.000. Lanjut ke B, yaitu pembayaran sewa kendaraan kepada Rayan Transport sebesar 50 juta. Maka PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 2% dikali 50 juta. Kita dapati sebesar 1 juta. Karena memiliki NPWP, jadi Rayan Transport ini tidak dikenai double ya. Lalu kita lanjut ke C, pembayaran imbalan jasa interior ruangan direktur sebesar 8.800.000 kepada perusahaan Kiki Desain. Maka PPh pasal 23 yang kita potong. Sebelum itu kita kita keluarkan dulu PPN-nya. Kita masukkan rumus 100 dibagi 110 dikali 8.800.000 sama dengan 8 juta. Baru kita kenakan tarif PPh pasal 23 sebesar 2% untuk pembayaran imbalan jasa interior ruangan. Jadi kita dapati sebesar 160.000. Lanjut ke bagian D, yaitu pembayaran bunga sebesar 5 juta kepada Bank BRI cabang Palembang. Nah, di sini tidak dikenai pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada BRI atau bank itu merupakan pengecualian dari pengenaan PPh pasal 23. Lanjut lagi ke E, yaitu pembayaran dividen final kepada Dr. Anissa dan juga kepada PT Kesuksesan. Jadi ke Dr. Anissa ini sebesar 7.500 per lembar yang memiliki saham sebanyak 2.500 per lembar. Kita kenakan dasar pengenaan pajaknya yaitu 7.500 dikali 2.500 dengan 18.750. Kita kenakan tarif 10%. Jadi sebesar 1.805.000. Perlu diketahui bahwa penghitungan ini termasuk PPh pasal 23, melainkan termasuk PPh pasal 17 ayat 2C. Jadi pada pembayaran dividen final kepada Dr. Anissa ini tidak kita masukkan pada tabel jumlah penghitungan PPh pasal 23 yang dipotong nanti. Lanjut kepada PT Kesuksesan sebesar 20 juta, maka PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 15% dari 20 juta, jadi sebesar 3 juta. Setelah itu baru kita hitung ya, baru kita buat tabel PPh pasal 23 yang dipotong. Untuk pembayaran royalti kepada PT Campuran sebesar 2.850.000, pembayaran sewa kepada Rayan Transport sebesar 1 juta, pembayaran imbalan jasa kepada Kiki Desain sebesar 160.000. Bunga tidak kita masukkan dalam dasar pengenaan PPh pasal 23. Dan untuk dividen untuk Dr. Anissa tidak kenakan juga karena termasuk PPh pasal 17 ayat 2C tadi. Dan untuk PT Kesuksesan sebesar 3 juta. Jadi total untuk PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 7.010.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2, yaitu pajak untuk penerima upah harian Rayan TK ya, tidak kawin bekerja di PT Senyum pada bulan April 2018 menerima upah sebesar 460.000. Maka yang kita hitung ada 3, ada PPh pasal 21 sehari, take home pay-nya pada hari ke-10, yang C-nya PPh pasal 21 untuk upah hari ke-11 dan seterusnya. Kita hitung untuk yang A, PPh pasal 21 sehari, kita ketahui bahwa upah seharinya sebesar 460.000. Nah, di sini ada batas upah sehari tidak kena pajak sebesar 450.000, tinggal kita kurangkan. Jadi pajak kena penghasilannya sebesar 10.000. Lalu kita tarifkan 5%, PPh pasal 21-nya sebesar 5% tadi. Langsung kita kalikan 10.000 sebesar 500 rupiah. Jadi yang terkena upah seharinya itu. Yang ke B, pada hari ke-10 kebetulan Rayan itu telah menerima penghasilan sebesar 4.600.000. Jadi sudah melebihi 4.500.000. Dengan demikian PPh pasal 21 atas penghasilan Rayan itu sebagai berikut, bahwa kita kalikan 10 dikali 460.000 sebesar 4.600.000.
Jadi kena PTKP sebesar 1.500.000. Jadi kita dapati 3.100.000. Lalu kita kenakan tarif 5% menjadi 155.000. Nah, kebetulan hari 1 sampai hari ke-9 itu belum kena PTKP. Jadi kita bedakan perhitungannya. Kita taruh 9 kali 500 sebesar 4.500. Lalu kita kurangkan 155.000 tadi, dikurang 4.500. Jadi kita dapati 150.500. Pada hari ke-10 nantinya Ryan akan menerima upah yang telah dipotong pajak sebesar 309.500 karena upah harian normalnya 460.000 itu dikurang pajak PP pasal 21-nya sebesar 150.500. Lanjut ke yang kecil, untuk hari ke-11 dan seterusnya kita ketahui bahwa upah seharinya sebesar 460.000 tadi, kita kenakan PTKP-nya untuk sehari itu sebesar 150.000. Jadi penghasilan kena pajaknya sebesar 310.000. Maka 310.000 itu kita tarifkan 5%, yaitu PP pasal 21 tadi. Jadi 15.500, tinggal kita kurangkan. Jadi upah yang diterima Ryan pada hari ke-11 dan seterusnya adalah 460.000 dikurang 15.500 sebesar 444.500. Terima kasih, itulah penjelasan dari perhitungan perpajakan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.